Setelah memahami semua yang sudah kita bahas, ada satu hal penting yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Daya ingat bukan hanya soal otak, tapi juga soal kebiasaan harian. Banyak lansia fokus pada obat atau herbal, tapi melupakan faktor yang justru paling besar pengaruhnya, yaitu aktivitas otak sehari-hari. Otak itu seperti otot. Kalau jarang digunakan, dia akan melemah. Tapi kalau dilatih, dia bisa menjadi lebih kuat, bahkan di usia lanjut. Inilah yang sering menjadi pembeda antara lansia yang masih tajam ingatannya dan yang mulai mudah lupa. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang terbukti membantu menjaga fungsi otak tetap aktif. Sering mengajak diri berpikir, misalnya mengingat nama, cerita, atau kejadian kecil. Berinteraksi dengan orang lain. Berbicara dan berdiskusi membantu otak tetap aktif. Membaca atau mendengar hal baru. Ini merangsang otak untuk terus belajar. Menjaga emosi tetap stabil. Stres berlebihan bisa mempercepat penurunan fungsi otak. Yang menarik, ketika kebiasaan ini dikombinasikan dengan herbal alami, tidur yang cukup, aktivitas fisik ringan, maka hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Dan ini bukan sekedar teori. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup aktif secara mental dan fisik dapat membantu memperlambat penurunan daya ingat pada lansia. Kembali ke kisah seperti yang dialami Ibu Rohana, perubahan tidak hanya datang dari herbal, tapi juga dari kebiasaan baru yang ia bangun setiap hari. Ia mulai lebih aktif berbicara, mengingat hal-hal kecil, dan menjaga rutinitas. Hasilnya, bukan hanya daya ingat yang membaik, tapi juga rasa percaya diri dan kualitas hidupnya. Inilah poin penting yang sering terlewat. Herbal membantu tubuh, kebiasaan membantu otak. Dan ketika keduanya berjalan bersama, hasilnya bisa jauh lebih terasa. Soft closing tambahan. Ini adalah salah satu herbal yang paling sering dikaitkan dengan kesehatan otak. Manfaatnya, membantu melancarkan aliran darah ke otak, mendukung fungsi kognitif, membantu meningkatkan fokus. Cara konsumsi bisa direbus sebagai air herbal alami atau dikonsumsi dalam bentuk kapsul herbal alami. Catatan penting, gunakan dalam jumlah wajar, tidak berlebihan. 2. Kunyit. Mengandung kurkumin yang dikenal sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Manfaatnya, melindungi sel otak dari kerusakan, mengurangi peradangan ringan, mendukung kesehatan saraf. Cara konsumsi, campurkan kunyit dengan air hangat. Bisa ditambah sedikit madu. Selain menghangatkan tubuh, jahe juga berperan penting dalam sirkulasi darah. Manfaatnya, melancarkan aliran darah, membantu suplai oksigen ke otak, memberikan efek segar. Cara konsumsi, diseduh sebagai minuman hangat di pagi atau malam hari. Hal penting yang harus diperhatikan. Meskipun herbal alami, tetap ada aturan yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi berlebihan, perhatikan kondisi kesehatan, seperti tekanan darah atau penyakit tertentu. Jika sedang konsumsi obat dokter, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu. Karena herbal yang baik adalah yang digunakan dengan bijak, bukan asal banyak. Lidah kabar baik dari dunia medis, penelitian modern mulai banyak membahas bahwa antioksidan dari tanaman alami dapat membantu melindungi sel otak. Sirkulasi darah yang baik berperan penting dalam menjaga daya ingat. Gaya hidup sehat plus herbal sama dengan hasil yang lebih optimal. Artinya, pendekatan alami yang kita bahas ini bukan sekedar tradisional, tetapi juga mulai didukung oleh penelitian. Dan di titik ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih lengkap. Bahwa menjaga daya ingat lansia bukan hanya soal satu solusi, tapi kombinasi dari herbal alami, gaya hidup sehat, aktivitas otak, konsistensi. Jika Anda ingin hasil yang nyata, Setelah mengetahui solusi dan manfaat herbal, sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan. Banyak orang sudah mencoba berbagai cara,
bahkan minum herbal, tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena tanpa disadari, mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan yang justru mempercepat penurunan daya ingat. Dan inilah yang jarang dibahas. 1. Jarang menggunakan otak. Otak yang jarang digunakan akan semakin melemah. Contohnya, jarang membaca, jarang mengingat hal, terlalu pasif. Padahal otak perlu dilatih setiap hari. 2. Terlalu banyak diam atau kurang bergerak. Kurang aktivitas fisik membuat aliran darah tidak lancar. Oksigen ke otak berkurang. Akibatnya, otak menjadi lambat. 3. Pola tidur berantakan. Tidur bukan sekedar istirahat. Saat tidur, otak melakukan pembersihan dari racun dan kelelahan. Jika tidur tidak berkualitas, otak tidak optimal. Daya ingat menurun. Stres yang berkepanjangan bisa mengganggu fungsi otak, menurunkan fokus, mempercepat lupa. 5. Mengandalkan herbal tanpa gaya hidup sehat. Ini yang paling sering terjadi. Banyak orang berpikir, yang penting minum herbal pasti sembuh. Padahal kenyataannya, herbal hanya pendukung. Gaya hidup tetap kunci utama. Tanpa perubahan kebiasaan, hasilnya tidak maksimal. Pelajaran penting. Dari semua ini, kita bisa melihat satu hal besar. Bukan hanya apa yang kita konsumsi, tapi juga apa yang kita lakukan setiap hari yang menentukan kesehatan otak. Kembali ke contoh seperti Ibu Rohana, perubahan yang terjadi bukan hanya karena herbal, tapi karena beliau menghindari kesalahan-kesalahan ini. Ia mulai lebih aktif, lebih teratur tidur, lebih sering melatih otak. Dan hasilnya benar-benar terasa. Kesimpulan kuat, jika Anda ingin daya ingat tetap tajam di usia lanjut, hindari kebiasaan buruk. Bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Karena penurunan daya ingat bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan yang terus berulang. Soft closing, mulai dari hari ini, coba perhatikan kebiasaan mana yang masih Anda lakukan. Dan perlahan, ubah satu persatu. Karena perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan kualitas hidup Anda di masa depan. Setelah memahami penyebab, solusi, hingga kesalahan yang harus dihindari, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang harus dilakukan setiap hari agar daya ingat tetap kuat? Karena kunci sebenarnya bukan di satu cara, tapi di rutinitas yang konsisten. Dan kabar baiknya, rutinitas ini sangat sederhana. Pagi hari, awali dengan aktivasi otak dan tubuh. Saat bangun tidur, jangan langsung melakukan aktivitas berat. Mulailah dengan minum air putih, peregangan ringan, jalan kaki 10-15 menit. Kemudian, konsumsi herbal hangat seperti jahe atau kunyit. Ini membantu melancarkan aliran darah, membangunkan otak secara alami. Siang hari, latih otak tetap aktif. Di siang hari, usahakan otak tetap digunakan. Contohnya, membaca ringan, mengobrol dengan orang lain, mengingat hal kecil, nama, cerita, dan lain-lain. Hal sederhana ini sangat penting untuk menjaga koneksi otak tetap aktif. Sore hari, jaga sirkulasi dan gerak tubuh. Sore hari adalah waktu terbaik untuk jalan santai, peregangan ringan, aktivitas fisik ringan. Ini membantu sirkulasi darah ke otak, mengurangi stres. Malam hari, pemulihan otak. Sebelum tidur, hindari pikiran berlebihan. Minum herbal. Rutinitas ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan setiap hari, otak menjadi lebih aktif, sirkulasi lebih lancar, daya ingat lebih terjaga. Kembali pada pengalaman seperti Ibu Rohana, perubahan besar yang beliau rasakan bukan karena satu hal instan, tapi karena rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari. Dan inilah rahasia yang sebenarnya. Tidak perlu cara rumit, tidak perlu mahal, yang penting konsisten. Karena otak yang dijaga setiap hari
akan tetap kuat lebih lama. Mulai besok pagi, coba terapkan satu kebiasaan kecil dari rutinitas ini. Tidak perlu semua sekaligus. Yang penting mulai dan lakukan secara konsisten. Dari semua yang sudah kita bahas, sekarang kita sampai pada satu pemahaman penting. Daya ingat bukan hilang karena usia semata, tapi karena perlahan kita berhenti merawatnya. Banyak orang berpikir bahwa mudah lupa adalah hal yang tidak bisa dihindari. Padahal kenyataannya, ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Kita sudah melihat bagaimana herbal alami bisa membantu tubuh, bagaimana kebiasaan sehari-hari mempengaruhi otak, bagaimana kesalahan kecil bisa berdampak besar, dan bagaimana rutinitas sederhana bisa mengubah segalanya. Dan yang paling penting, semua ini bisa dimulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu parah. Kisah seperti yang dialami Ibu Rohana menjadi pengingat bahwa perubahan itu nyata. Dari yang awalnya sering lupa, menjadi lebih fokus. Dari yang merasa tubuh menurun, menjadi lebih percaya diri. Bukan karena satu hal besar, tapi karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Pesan penting untuk Anda. Jika Anda ingin menjaga daya ingat tetap kuat di usia lanjut, rawat tubuh Anda. Latih otak Anda. Jaga pola hidup Anda. Gunakan herbal secara bijak. Karena tubuh dan otak kita bekerja bersama. Dan ketika keduanya dijaga, kualitas hidup pun ikut meningkat. Kabar baik. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Artinya, selama kita masih mau berusaha, masih ada harapan untuk menjadi lebih baik. Penutup emosional. Bayangkan, bangun pagi dengan pikiran yang lebih jernih, berbicara dengan lancar tanpa mudah lupa, menjalani hari dengan lebih percaya diri. Semua itu bukan hal yang mustahil. Soft CTA, natural dan mengalir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang tua, keluarga, dan orang tersayang Anda. Karena satu informasi kecil bisa membawa perubahan besar bagi mereka. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, usia Anda, dari daerah mana, dan apakah Anda pernah mengalami mudah lupa? Kita bisa saling berbagi dan belajar bersama. Dan mulai hari ini, ambil satu langkah kecil. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana.